Teman-teman yang sangat Imi cintai, Imi tahu dan sadari, memang tidak mudah bertahan di dalam istiqomah. Tapi memang itulah proses yang perlu kita lalui, agar Allah izinkan kita menikmati surga yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti. Untuk segala dosa, kesalahan, kehilafan yang sudah kita lalui, sudah melakukan ikhtiar apa kita untuk menebus segala dosa kita, untuk mengganti amal kita yang udah gugur karena dosa-dosa kita? Yang pertama, teman-teman udah bermuhasabah diri. Udah banyak banget dosa yang kita lalui dengan segala kehilafan kita. Allah tuh sengaja ngasih pandemi ini agar kita kembali kepada Allah. Allah tuh rindu sama kita, teman-teman. Allah tuh pengen berdua-duaan sama kita, teman-teman. Allah tuh seringnya liatin teman-teman berpaling sama Allah dengan keduniaan kita, dengan urusan-urusan kita, kuliah kita, rumah tangga kita. Allah tuh sebenarnya kangen banget sama kita. Allah tuh pengen kita ngakuin dosa-dosa kita. Allah tuh pengen kita tuh bersungkur di hadapan Allah. Allah tuh pengen kita ngakuin kesalahan-kesalahan dari ibadah kita, dosa-dosa kita, gibah-gibah kita, dosa kita sama orang tua yang udah gak bisa dihitung, kepada tetangga kita, kepada sahabat kita, kesalahan kita di sosial media udah banyak banget. Makanya Allah tuh sengaja ngasih teguran ini tuh biar kita tuh balik lagi sama Allah, biar kita tuh berusaha menebus semua kesalahan kita. Allah tuh pengen banget untuk kita tuh balik lagi dalam keadaan apapun itu. Allah tuh mencintai orang-orang yang selalu bertaubat, teman-teman. Allah tuh senang banget kalau kita tuh minta ampun terus sama Allah di setiap harinya. Walaupun kita tuh pasti ngejar dunia lagi. Allah tuh ngasih kesempatan gimana kalau kita berjumpa dengan Allah, mempersembahkan dosa-dosa kita. Apa yang akan kita persembahkan selain amal kita? Makanya sedih banget pas di masjid udah susah Jumatan. Jadi teman-teman, langkah pertama untuk meningkatkan keimanan dan kepekaan kita itu dengan cara mengakui seluruh dosa-dosa kita. Dosa kita hari ini, dosa kita kemarin, dosa kita di masa lalu. Karena dengan begitu kita akan selalu berusaha untuk menutupi dan menebus semua dosa-dosa kita. Kalau nggak gitu, kita bakal ibadah yang biasa-biasa aja. Kita bakal lalai ibadah kita. Kita nggak semangat dalam melakukan hal-hal yang baik. Makanya ini adalah poin penting buat hidup Imi sendiri, untuk jadi booster untuk meningkatkan keimanan Imi sendiri itu dengan dosa-dosa sendiri. Yang kedua, setelah mengakui dosa-dosa kita, mari kita jadikan umat untuk menjadi syafaat kita di akhirat. Sekarang ibadah kita dibatasi, maka umat adalah potensi terbesar yang bisa membantu kita, membebaskan kita dari belenggu dosa kita, sehingga kita fokus
dalam meningkatkan keimanan kita. Teman-teman, walaupun mereka umat yang kita tolong tidak pernah kenal sama kita, atau bahkan kita tidak pernah bertemu, tapi yakinlah teman-teman, mereka akan bersaksi kepada Allah bahwa teman-teman semua selalu berusaha untuk membantu, untuk berusaha menolong mereka. Walaupun kita cuma bantu postingan-postingan doang untuk mereka, untuk Palestina, fakir miskin, duafa, atau COVID-19 ini, melalui Aman Palestina, Live for Ummah, gerakan infak beras, atau apapun itu, aksi cepat tangkap. Itu tuh akan jadi amal terberat kita di akhirat. Mereka akan cari kita, teman-teman. Gak peduli sebanyak apapun dosa kita, mereka bakal nyari kita. Ya Allah, angkatlah si fulan di neraka ini, ya Allah. Kata Allah, gak bisa. Si fulan terlalu banyak dosa untuk diselamatkan. Tapi kata umat merungkuk, umat sujud-sujud, minta kita diselamatkan dan ditarik dari siksa api neraka. Ya Allah, ya Tuhanku, si fulan pernah nolong keluargaku, si fulan pernah merogoh uang recehnya demi kita, ya Allah. Saat kami kelaparan, saat kami hampir mati oleh gencatan Yahudi, kami hampir mati oleh wabah ini, ya Allah. Saat kami kelaparan, kehausan, tapi si fulan, si A, si B, si C selalu berusaha membantu kita, walaupun cuman bantu postingan aja, ya Allah. Ternyata itulah yang menjadi wasilah kita, yang menjadi syafaat kita di akhirat, teman-teman. Wasilah yang menyelamatkan kita dari belenggu dosa kita yang menyeret kita ke neraka. Makanya Imi tuh gak pernah sama sekali meremehkan postingan siapapun itu yang mau membantu umat. Postingan siapapun itu yang berusaha mencari dana, galang dana untuk umat. Karena bisa jadi hidayah itu lewat postingan kita. Hidayah itu lewat Facebook kita, Instagram kita. Maka dari itu, Imi selalu mati-matian nyari umat. Sebagaimana kita berusaha saat kelaparan, kita pasti berusaha untuk masak secapek apapun kita, nyari makanan dan sebagainya. Dan itulah umat yang akan menolong kita di akhirat. Makanya jangan pernah menunda kebaikan, walaupun cuman bantu postingan, walaupun itu cuman 1.000 rupiah. Karena Allah gak lihat nominal, tapi seberapa sering, seberapa besar usaha kita untuk melakukan kebaikan.